Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan wawancara bersama Kapolsek Palopo. Perkenalkan, nama saya Salimia. Dan perkenalkan, nama saya Aprilia Jessica. Selamat Pak. Maaf Pak, mengganggu waktunya Pak. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu Kapolsek untuk kami membuat update dari kampus Pak. Kami mahasiswa dari Teknologi dan Bisnis jurusan Manajemen. Kami ingin sedikit berbincang dan memberi beberapa pertanyaan tentang pandangan Bapak mengenai dunia polisi dalam mahasiswa dan masyarakat aktif. Boleh izin bertanya Pak, untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak bagaimana citra polisi di kalangan mahasiswa dan masyarakat aktif Pak? Di kalangan mahasiswa dan masyarakat ya kurang ya mungkin kalau menurut dari penilaiannya ya sekitar sampai 70% ke atas ya. Pak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara polisi menjaga kepercayaan masyarakat agar tetap kuat dan tidak goyah? Soalnya itu agak mungkin kepada yang kita tetap dipercaya yaitu melaksanakan pelayanan itu sebaik mungkin terhadap masyarakat, terutama dalam pelayanan untuk tempat saya di sini itu melayani negara tidak dipungut biaya proses cepat. Jadi intinya kayak kepercayaan itu memang harus dijaga Pak. Ya, betul. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga, akhir-akhir ini muncul istilah pakcok atau partai coklat yang sering menjadi pembicaraan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Tanggapan saya masalah partai cok itu anggap itu suatu apa namanya itu dari orang itu artinya ya sebagai pendapat toh tidak bisa juga tidak bisa kita perjawab bahwa dia itu bukan yang benar toh di yang ngatur itu ya kita dia bisa pilih bagaimana polisi bekerja jadi untuk bangsa dan negara ini melayani masyarakat baik ya sebelumnya itu apa namanya polisi itu tidak disangkarakan serba humanis. Baik Pak, untuk pertanyaan keempat, ada isu bahwa masuk polisi harus membayar kita asisten berada di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Bagaimana pendapat Bapak menjelaskan hal tersebut agar tidak disalahpahami? Masalah itu bahwa itu ada masalah bahwa itu sudah sebelumnya ini sudah dilakukan tidak dipungut biaya, maka itu ditempel di mana-mana tempat-tempat masuk polisi tidak dipungut biaya. Kalaupun ada isu bahwa dia akan membayar berarti itu pribadinya dia itu dan tahu bagaimana dia bahwa dia akan dia tahu akan pada sebelum memang dibuka itu bahwa dipasang di spanduk-spanduk mana di medsos di baik di TikTok, Facebook, dipasang di kantor-kantor dinas bahwa pendaftaran polisi gratis. Jadi kayak solusi sebenarnya tetap terbuka ya Pak dan Iya transparan. Dia kan banyak yang masuk tanpa bayar. untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara Bapak mengawal lingkungan yang baik dalam mahasiswa dan warga di lingkungan Bapak? Agar kita bagi keluarga itu untuk sering mengadakan silaturahmi. Jadi memang pendekatan ke masyarakat itu harus punya Pak. Kegiatan seperti itu pasti bisa dilakukan dari dekat keluarga juga. Ya betul, kita melayani dengan baik apabila seperti ada kegiatan keramaian, pernikahan
Jadi polisi tetap hadir di situ. Kami lakukan yang itu yaitu menghilangkan itu hal seperti yang lalu sekarang kita itu pernah kita solusi dengan cara itu meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Artinya itu kehilangan di proses cepat itu dan tidak mengurus biaya. Itu intinya contohnya sering dilakukan bakti sosial atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat dan mahasiswa. Bagaimana pendapat Bapak tentang sosial terhadap jumlah polisi? Ya itu bagus itu terlupa karena ini kedepannya itu di orang sekarang masyarakat kalau di seperti di Facebook dan lain-lain kedepannya itu polisi itu ya berbuatnya lebih baik. Jadi penting juga ya Pak, buat polisi punya akun biar informasi yang keluar itu jelas. Ya memang di akses polisi sudah ada memang. Dalam kegiatan kampus terkadang mahasiswa melakukan aksi atau kegiatan sosial. Bagaimana seharusnya polisi dan mahasiswa bisa bekerja sama tanpa ada kesalahan? Supaya tidak ada kesalahpahaman itu makanya koordinasi atau saling atau satu tahu apa yang harus dia dilakukan. Apa pesan Bapak kepada mahasiswa dan masyarakat agar lebih terbuka dan percaya terhadap kinerja polisi? Pesan saya terhadap masyarakat ya percayakanlah kepada polisi walaupun ada satu yang perbuatan itu agak oknum, tapi kalau istilah polisi itu tidak bagus itu melayani dan melindungi dan melayani masyarakat. Ya Pak, jadi mahasiswa juga jangan cuma kritik tapi juga berfungsi ya Pak. Ya betul, satu dengan polisi antar mahasiswa dengan polisi. Dan pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap mahasiswa dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di sekitar? Mungkin ada ajakan atau pesan orang yang bisa jadi motivasi bagi kami sebagai generasi muda Pak. Ya itu ya belajar yang baik, iman lebih dekat sama Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah Pak, kami juga ingin ikut berperan aktif. Banyak Pak, atas waktu dan jawabannya. Mohon maaf Pak, jika ada salah kami. Kami mohon maaf ya Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa membuka pandangan kepada kami tentang tentunya kerjasama antara mahasiswa, masyarakat dan polisi dalam menjaga keamanan bersama. Inilah podcast kami saat ini. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.